Oke pemirsa, untuk kali ini saya akan berbagi yaitu cara alami mengatasi bau mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Oke pemirsa, untuk kali ini saya akan berbagi yaitu cara alami mengatasi bau mulut. Siapa sih yang tahan berlama-lama berbicara atau berada di dekat mereka yang punya masalah bau mulut? Pasti tidak akan tahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan masalah bau mulut. Kondisi ini bisa semakin parah jika terus dibiarkan. Bau mulut yang dikenal dengan istilah medis halitosis adalah bau yang tidak sedap pada mulut seseorang atau nafas seseorang. Masalah bau mulut ini dialami oleh 25% penduduk dunia dan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya menjaga kesehatan dan kebersihan mulut. Tidak hanya itu, bau mulut juga bisa menjadi merupakan suatu pertanda adanya gangguan kesehatan atau penyakit dalam tubuh seseorang. Masalah bau mulut kadang tidak disadari, oleh sebab itu penting untuk mengetahui gejalanya agar kita bisa mengetahui apakah mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Untuk mengetahui hal ini, kita membutuhkan bantuan orang lain, baik keluarga maupun teman. Cara lain untuk mengetahuinya adalah dengan menjilat pergelangan tangan kita dan membiarkannya hingga kering. Jika kita mencium bau yang tidak sedap dari pergelangan kita, kemungkinan besar mulut kita memiliki bau yang tidak sedap. Penyebab utama bau mulut yang pertama adalah kesehatan mulut yang kurang terjaga. Kurangnya menjaga kebersihan mulut dapat mengakibatkan nafas yang berbau. Sisa makanan yang melekat pada gigi dan gusi akan diubah oleh bakteri anaerob dalam mulut menjadi senyawa dengan bau yang menyengat. Beberapa jenis bakteri gram negatif penyebab bau mulut yang diketahui antara lain adalah bakteri yang menghuni mulut. Jika tidak dibersihkan secara rutin, bakteri tersebut akan menyebabkan pembentukan plak dan juga senyawa yang berbau, khususnya jika makanan yang dikonsumsi mengandung protein dan sulfur. Kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman. Beberapa jenis makanan dan minuman diketahui sebagai pemicu timbulnya masalah bau mulut. Makanan dengan kadar sulfur yang tinggi seperti bawang merah dan bawang putih adalah penyebab bau mulut yang sebisa mungkin harus dihindari. Demikian juga kopi dan alkohol yang juga diketahui mampu merangsang aktivitas bakteri penyebab bau mulut dalam mulut. Jika kita mengalami masalah halitosis dan ingin menghilangkannya, batasi juga konsumsi makanan tinggi protein seperti daging, ikan, telur, dan lainnya. Protein dan karbohidrat adalah zat nutrisi yang disukai oleh bakteri dan jika tidak dibersihkan, sisa-sisa makanan ini akan diubah menjadi penyebab bau mulut. Kemudian yang ketiga adalah merokok. Rokok mengandung banyak senyawa kimia terutama tar dan nikotin yang menjadi penyebab bau mulut. Senyawa kimia dalam rokok dapat merangsang timbulnya plak pada gigi dan menyebabkan peradangan pada gusi. Tidak hanya menyebabkan peradangan pada gusi, beberapa senyawa dalam rokok tetap tinggal di tenggorokan dan paru-paru perokok setelah beberapa jam. Inilah yang menyebabkan nafas perokok berbau tidak enak. Kemudian yang keempat adalah pengobatan. Obat tertentu yang dikonsumsi untuk menyembuhkan beberapa penyakit dapat mengurangi produksi saliva atau air liur dalam mulut dan menyebabkan mulut bau yang berlebihan. Jenis obat-obatan yang menyebabkan bau mulut diantaranya adalah golongan obat nitrat yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung, obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi, dan juga beberapa jenis obat seperti amfetamin, disulfiram, dan lain-lainnya. Sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter jika obat-obatan yang dikonsumsi menyebabkan bau mulut dan minta sarannya. Kemudian yang kelima adalah penyakit atau kelainan. Penyakit dan gangguan kesehatan yang terjadi dalam tubuh juga dapat menyebabkan bau mulut. Oleh sebab itu, jika kita mengalami masalah bau mulut yang berat dan sulit dihilangkan, ada baiknya jika kita berkonsultasi dulu dengan dokter. Beberapa penyakit yang menjadi penyebab bau mulut diantaranya adalah tonsilitis, kanker, diabetes, sindrom metabolisme tertentu, bronkitis, liver, dan lain sebagainya. Bau mulut yang dipicu oleh penyakit gangguan kesehatan serius biasanya disebabkan oleh adanya campuran zat kimia tertentu yang dihasilkan sebagai reaksi dari sistem kekebalan tubuh.
Kemudian yang keenam adalah halitofobia. Pernah mendengar istilah ini? Halitofobia adalah salah satu keadaan di mana seseorang terlalu mengkhawatirkan keadaan mulutnya dan selalu ingin mulutnya dalam keadaan higienis dan cara membersihkannya setiap saat. Mereka yang mengidap halitofobia biasanya merasa mulut mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap, padahal sebenarnya tidak. Bisa dibilang bau mulut yang satu ini tidak benar-benar nyata dan hanya dalam pikiran atau mental seseorang yang terlalu paranoid. Kemudian yang ketujuh adalah diet dan puasa. Diet ketat dan puasa juga bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut. Saat tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan dalam waktu yang lama dan kekurangan karbohidrat, tubuh akan mulai membakar lemak dan menggunakannya sebagai penghasil energi. Metabolisme lemak dalam tubuh akan menghasilkan produk samping yakni senyawa keton yang juga dikeluarkan melalui nafas. Kemudian yang kedelapan adalah mulut kering. Mulut kering adalah kondisi mulut kering karena kelenjar saliva tidak menghasilkan air liur. Juga merupakan penyebab utama masalah dari bau mulut. Air liur berfungsi sebagai zat yang melembabkan mulut, menetralkan asam, menghilangkan bakteri, dan menyapu sel kulit mati pada lidah, gusi, dan pipi di sekitar rongga mulut. Tanpa saliva atau air liur, bakteri penyebab bau mulut akan lebih mudah berkembang biak dan mengubah sisa makanan menjadi senyawa volatil sulfur kompon atau penyebab bau mulut. Masalah bau mulut memang menyebalkan, tetapi siapa sangka jika masalah ini bisa diatasi dengan mudah dengan bahan-bahan alami yang tersedia di rumah. Berikut ini adalah cara mengatasi bau mulut secara alami. Yang pertama adalah kayu manis. Kayu manis memang beraroma harum dan siapa sangka jika rempah yang satu ini mengandung zat aktif yang juga bisa mengatasi masalah bau mulut. Kayu manis mengandung senyawa sejenis minyak ensen yang alami yang mampu membunuh bakteri dalam mulut sekaligus menyegarkan nafas yang tidak sedap. Cara pemakaiannya adalah rebus 1 sendok makan bubuk kayu manis dalam 500 ml air. Atau jika tidak tersedia bubuk kayu manis, kita bisa membeli langsung, merebus beberapa batang kayu manis dalam air secukupnya. Setelah mendidih dan berubah warna menjadi coklat pekat, saring larutan kayu manis tersebut. Gunakan larutan kayu manis untuk berkumur setelah menggosok gigi 1 hingga 2 kali dalam sehari. Kemudian yang kedua adalah teh hijau. Banyak penelitian yang telah berhasil membuktikan khasiat teh hijau dalam mengatasi masalah mulut. Sebuah penelitian di Mesir menyebutkan bahwa mereka mengkonsumsi teh hijau secara rutin memiliki jumlah bakteri dalam mulut yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Dalam teh hijau mampu mengurangi halitosis atau bau mulut setelah dikonsumsi selama beberapa minggu. Cara pemakaiannya adalah seduh daun teh atau kantung teh hijau dalam air hangat atau air panas. Konsumsi tersebut seperti mengkonsumsi teh pada umumnya. Minumlah teh tersebut 2 hingga 3 kali sehari. Selain diminum, teh hijau juga bisa dijadikan sebagai obat kumur yang efektif untuk mengatasi masalah bau mulut. Yang ketiga adalah parsley. Mungkin kamu tidak menyangka bahwa tanaman parsley yang masih satu famili dengan tanaman seledri juga dapat digunakan untuk menyingkirkan masalah bau mulut. Senyawa aktif dalam daun parsley seperti klorofil terbukti ampuh menghilangkan bau mulut pada penderita halitosis. Cara pemakaiannya adalah kunyah beberapa batang daun parsley selama beberapa menit atau campurkan dengan salad kesukaan kita. Selain mengunyahnya secara langsung, kita juga bisa membuat jus daun parsley dengan memblender beberapa batang parsley dan mencampurnya dengan perasan jeruk lemon. Kemudian yang keempat adalah fenugreek. Kita mungkin belum familiar dengan jenis tanaman yang satu ini. Fenugreek adalah tanaman asal Yunani yang dikenal dengan nama klabet di Indonesia. Fenugreek bisa digunakan sebagai bahan herbal untuk mengatasi bau mulut. Fenugreek mengandung senyawa antibakteri yang dapat membunuh bakteri dalam mulut dan menyegarkan nafas. Rebus beberapa butir fenugreek atau klabet dalam segelas air selama 15 menit, kemudian saring airnya. Minum air rebusan fenugreek tersebut secara rutin di pagi hari atau gunakan air rebusan tersebut sebagai obat kumur hingga bau mulut berangsur-angsur menghilang. Kemudian yang kelima adalah cuka apel. Asam yang terkandung dalam cuka apel dapat merangsang kelenjar saliva untuk memproduksi air liur yang dapat mengatasi masalah mulut kering. Cuka apel juga terbukti efektif mampu menyeimbangkan pH dalam mulut agar bakteri tidak dapat berkembang biak
dan melakukan aktivitas pembentukan senyawa volatil sulfur compound atau penyebab bau mulut. Cara pemakaiannya adalah larutkan 1 sendok makan cuka apel dalam 1 gelas air. Minum larutan tersebut sebelum makan untuk melancarkan pencernaan dan menghilangkan bau mulut. Selain diminum, kita juga bisa menggunakannya untuk berkumur setelah menggosok gigi. Kemudian yang keenam adalah lemon. Lemon kaya akan vitamin C yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tapi khasiat lemon tidak hanya sampai di situ saja. Buah yang ini merupakan jenis tanaman sitrus, juga mengandung asam yang sangat tinggi dan tidak disukai oleh bakteri. Senyawa asam pada lemon tidak hanya ampuh membunuh bakteri penyebab bau mulut, tetapi juga dapat mengatasi mulut kering dengan cara merangsang produksi air liur. Cara pemakaiannya adalah peras setengah buah lemon dalam gelas, lalu tambahkan air hangat hingga gelas tersebut penuh. Gunakan jus lemon tersebut untuk berkumur, dan kita juga bisa menambahkan sedikit garam agar hasilnya lebih efektif. Lakukan perawatan dengan jus lemon ini 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang ketujuh adalah baking soda. Selain bisa menjadi salah satu cara memutihkan gigi, baking soda ternyata bisa digunakan dalam menghilangkan bau mulut. Baking soda atau sodium bikarbonat membantu membunuh bakteri penyebab bau yang tinggal di dalam mulut. Kondisi alkali yang diciptakan oleh baking soda juga membantu menetralkan pH dalam mulut yang cenderung bersifat asam. Dan seperti kita ketahui, bakteri tidak bisa hidup dalam kondisi pH yang netral. Cara pemakaiannya adalah campur setengah sendok teh baking soda dengan segelas air hangat. Gunakan larutan baking soda tersebut sebagai obat kumur sekali dalam sehari. Kita juga bisa mencampur baking soda dengan pasta gigi yang biasa kita gunakan setiap hari untuk menggosok gigi. Kemudian yang ke-8 adalah minyak pohon teh. Tea tree oil atau minyak pohon teh mengandung senyawa antibakteri seperti terpenoid yang dapat membunuh bakteri atau mikroba penyebab bau mulut. Cara pemakaiannya adalah larutkan beberapa tetes minyak pohon teh dalam segelas air. Gunakan larutan minyak pohon teh tersebut sebagai obat kumur setelah menyikat gigi di malam hari atau di pagi hari. Lakukan perawatan ini secara rutin hingga bau mulut berkurang. Selain itu, kita bisa meneteskan tea tree oil pada pasta gigi sebelum menggosok gigi setiap hari. Kemudian yang ke-9 adalah cengkeh. Cengkeh, rempah berukuran mini yang satu ini juga bisa menjadi bahan alami yang ampuh mencegah dan mengatasi bau mulut. Senyawa minyak atsiri dalam cengkeh mampu bertindak sebagai antibakteri dalam mulut sehingga pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut bisa dihambat secara efektif. Kita bisa langsung mengunyah beberapa butir cengkeh hingga nafas kembali segar. Jika tidak terbiasa mengunyah cengkeh secara langsung, kita bisa membuat teh cengkeh dengan cara merebus sejumput cengkeh atau 1 sendok teh bubuk cengkeh dalam 1 gelas air. Rebus selama 5 hingga 10 menit, kemudian saring airnya. Minum teh cengkeh tersebut setiap hari atau gunakan sebagai obat kumur. Kemudian yang ke-10 adalah apel. Buah apel ternyata mampu bertindak sebagai pembersih alami mulut, dan mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa orang mengkonsumsi buah setelah makan. Serat yang terkandung dalam buah apel dapat membersihkan mulut dari sisa makanan yang tertinggal, sekaligus merangsang produksi saliva atau air liur yang dapat menjaga kelembapan dalam mulut. Seperti yang kita ketahui, mulut yang kering adalah salah satu penyebab timbulnya masalah bau mulut. Cara pemakaiannya adalah kunyah apel secara perlahan agar serat yang dikunyahnya dapat membersihkan sela-sela gigi secara perlahan. Kita bisa mengkonsumsi apel sesuka hati kita, dan jika bisa jangan lupa mengkonsumsi 1 apel setiap harinya. Kemudian yang ke-11 adalah garam Epsom. Garam Epsom mengandung senyawa bakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab bau mulut yang cukup membandel. Selain itu, garam Epsom juga dapat memicu pengeluaran racun atau toksin yang tersimpan dalam mulut dan air liur. Cara pemakaiannya adalah larutkan 1 sendok teh garam Epsom ke dalam 1 gelas air hangat. Gunakan untuk berkumur setelah makan atau menggosok gigi. Lakukan perawatan ini sekali dalam sehari. Kemudian yang ke-12 adalah jahe. Menggunakan air rebusan jahe sebagai obat kumur atau mengkonsumsi teh jahe setiap hari juga bisa menjadi alternatif mengatasi masalah bau mulut.
Jahe mengandung senyawa antibakteri seperti gingerol yang mampu membunuh bakteri dan mikroba lain yang menyebabkan masalah bau mulut. Cara pemakaiannya adalah parut beberapa timbang jahe hingga halus dan peras airnya. Campurkan air perasan jahe tersebut dengan air hangat dan gunakan sebagai obat kumur setiap hari. Cara lainnya adalah rebus jahe dengan air secukupnya selama 15 menit dan minum air rebusan tersebut sekali dalam sehari. Bagi pemirsa, itu tadi beberapa penyebab dari bau mulut dan juga beberapa cara mengatasinya. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.